Halo, Supradi, jumpa lagi di podcast Getas, ngobrol enak tanpa batas. Nah, teman-teman, jumpa lagi di episode pertama di tahun 2024 bersama saya Neti selaku host di podcast Getas kali ini. Episode kali ini sungguh menarik karena dilaksanakan di bulan puasa. Saya Neti ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dari Bepom Pangkal Pinang. Kita udah sama-sama tahu lah ya, Bapak Kepala Balai POM di Pangkal Pinang, Bapak Agus Rianto. Halo Pak. Halo Mbak Neti. Selamat datang ya Pak di podcast Getas. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, terima kasih Mbak Neti atas undangannya. Iya. Untuk podcast perdana ya di tahun 2024 ini. Oke Pak, tema podcast kali ini tentang pengawasan BPOM di bulan Ramadan. Jadi nanti saya mau nanya-nanya kepada Bapak tentang peran BPOM nih apa di saat bulan Ramadan. Bisa kan Pak kita tanya-tanya? Boleh. Oh, boleh. Ya. Oke. Bapak masih puasa? Insya Allah. Oh ya, semangat Pak puasanya. Semangat. Ya, agak lemes sedikit. Ada lemes sedikit ya karena nggak boleh minum dan juga makan ya Pak. Ini kan hari ke-11 ya. Hari ke-11 puasa. Udah mulai terasa. Udah mulai terasa ya Pak ya. Apalagi di jam-jam kayak gini Pak udah mulai ya. Nah kalau di tren-trennya TikTok itu Pak, itu masih musim nih sekarang orang itu war takjil Pak. Jadi katanya ada yang non-muslim, muslim itu lagi rebutan takjil. Oh iya. Ya kan Pak. Nah jadi mereka pada rebutan nih untuk lomba-lomba cari takjil sambil ngabuburit Pak biasanya. Nah jadi kan Pak, sekarang itu kan banyak takjil. Gimana nih Pak perannya BPOM dalam pengawasan makanan-makanan yang dijual gitu Pak? Bisa diceritakan nggak Pak? Ya, Balai POM di Pangkal Pinang pada bulan Ramadan ini ya lakukan kegiatan untuk pemeriksaan pangan buka puasa. Ya, karena apa? Ini kan coba kita lihat pada sore ya, di atas jam 2, jam 3 itu udah mulai padat itu. Di hampir di seluruh ruas jalan banyak sekali di para pedagang ya yang menjual pangan buka puasa. Dan pada saat-saat seperti ini konsumsi dari masyarakat tuh meningkat sekali ya. Dan untuk pangan buka puasa ini banyak juga yang pedagang dadakan ya. Iya. Pada hari-hari biasa Nggak jualan dan jualan, tapi tiba-tiba pas puasa ini jualan. Nah itu tantangan untuk kita Balai POM di Pangkal Pinang dalam melakukan pengawasan. Bagaimana caranya untuk memastikan makanan buka puasa yang dikonsumsi oleh masyarakat itu aman. Nah, salah satunya kita melakukan pemeriksaan ya terhadap pangan buka puasa yang dikonsumsi oleh masyarakat ini. Nah, jadi kita ya Balai POM di Pangkal Pinang itu menurunkan tim untuk memeriksa pangan buka puasa tersebut. Nah, tim ini terdiri dari 3 fungsi. Ada dari fungsi infokom dan fungsi pemeriksaan dan juga fungsi pengujian tentunya. Oh iya. Karena fokus kita kan untuk memastikan ya pangan buka puasa yang dikonsumsi oleh masyarakat itu aman. Jadi kita melakukan pengujian di tempat menggunakan rapid test kit terhadap makanan buka puasa dengan parameter uji bahan berbahaya yang selama ini secara nasional sering disalahgunakan ditambahkan ke dalam makanan. Nah, jadi ada 4 nih Bu Mbak Neti ya, 4 parameter uji yang kita lakukan pengujian di tempat. Ada formalin, kemudian borak, methanidilo, dan rhodamin B. Nah, ini yang fokus kita nih, 4 macam bahan berbahaya ini yang secara nasional itu sering disalahgunakan ditambahkan ke dalam makanan. Nah, kemudian tadi ada juga fungsi dari
Infocom. Nah, itu apa tugasnya ya? Jadi selain kita memeriksa makanan, kita juga mengedukasi nih, memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen atau pembeli pangan buka puasa tadi. Kita sampaikan leaflet ya terkait keamanan pangan, terkait bahan berbahaya seperti itu, supaya masyarakat itu tahu ya bagaimana cara nanti memilih makanan yang aman untuk dikonsumsi. Bagi pedagang juga tahu bagaimana cara memproduksi makanan yang aman untuk dikonsumsi. Nah itu tadi ada fungsi pemeriksaan juga. Nah untuk fungsi pemeriksaan ini yang melakukan sampling terhadap pangan buka puasa yang nanti akan dilakukan pengujian seperti itu. Oh, berarti ada 3 tim ya Pak yang tadi ya, yang ikut serta ya Pak. Oke, jadi kalau itu kan BPOM Pangkal Pinang Pak, adakah BPOM Pangkal Pinang itu melibatkan pihak lain untuk ikut sama-sama mengawasi pangan di bulan Ramadan gitu Pak? Ada nggak pihak lain yang terlibat? Iya. Satu round itu kita minta didampingi oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Personel dari Dinas Kesehatan kabupaten atau kota setempat di mana kita melakukan pengujian. Nah ini sebagai bentuk kolaborasi. Ya. Nah ini bentuk kolaborasi BPOM dengan stakeholder terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Ya, karena untuk pangan siap saji ini juga tidak terlepas dari pengawasan dari Dinas Kesehatan kabupaten kota setempat juga. Nah, selain itu BPOM Pangkal Pinang juga melibatkan stakeholder terkait. Nah, dalam hal ini kita melibatkan Sakapom. Sakapom ya Pak? Sakapom ya, jadi adik-adik pramuka ini kan para generasi muda ya yang ada di masyarakat, dan mereka kalau kita lihat pramuka ini memiliki peran yang cukup vital ya di masyarakat. Bisa kita gandeng untuk kolaborasi juga, baik itu melakukan KIE, pemeriksaan maupun pengujian juga. Jadi di dalam Sakapom ini terdiri dari 3 krida. 3 krida. Krida KIE, krida pemeriksaan, dan krida pengujian. Makanya saat kita lakukan pengujian pangan buka puasa ini, kita libatkan mereka juga sebagai bentuk kerjasama dengan Sakapom. Keren ya Pak, BPOM Pangkal Pinang bisa melibatkan sektor lain, lintas sektor lain untuk ikut sama-sama memeriksa jajanan buka puasa ya Pak. Oh, gini nih Pak, jadi nih ya, saya ini kan konsumen nih. Ya. Saya juga kalau lihat jajanan buka puasa yang warna merah, warnanya menarik, cantik-cantik kan Pak kuenya atau apanya gitu, kadang mau beli kayak gitu Pak. Tapi kan kita nggak tahu ya Pak, kalau ternyata takutnya ada bahan berbahaya. Kami pengen tahu nih Pak, kalau dari segi masyarakat, kira-kira menurut Bapak nih, Bapak selaku Kepala BPOM di Pangkal Pinang, memberikan tips kepada kami untuk bisa memilih pangan jajanan buka puasa yang aman. Tapi memang kalau mau aman itu harus diuji ya Pak. Tapi maksudnya tips yang paling simpel lah, yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu. Ya. Gimana? Gini Mbak Neti, jadi memang kalau untuk memastikan ya ada atau tidaknya kandungan bahan berbahaya di dalam makanan, itu memang harus uji laboratorium. Oh ya, uji ya. Nah, tapi selaku masyarakat itu bisa sebenarnya tanpa uji lab itu mengetahui ya ciri-ciri, paling tidak ciri-ciri makanan yang mengandung bahan berbahaya. Sehingga kalau memang itu ciri-ciri itu sudah bisa diketahui, sehingga tidak akan dipilih untuk dikonsumsi. Nah, jadi ada beberapa cara tips ya yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum untuk mengetahui apakah makanan tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak. Jadi yang cara yang pertama itu secara visual ya, apakah itu melalui warnanya, apakah melalui bau, kemudian tekstur. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, dari warna misalkan,
Tadi saya sebutkan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan ya, itu ada rhodamin B dan methynyl yellow. Rhodamin B ini Mbak Neti, rhodamin B ini adalah sebenarnya pewarna tekstil. Jadi digunakan untuk memberikan warna pada tekstil. Nah, tapi di beberapa tempat ya, secara umum itu ada kita temukan disalahgunakan, ditambahkan ke dalam makanan. Nah, ini dari warna saja itu sudah beda gitu. Bisa Warna beda. ya, warna itu merah cenderung berpendar. Kalau bahasa gaulnya ngejreng lah, seperti itu. Ya, warna itu ngejreng, lain daripada warna-warna lain begitu. Nah, ini secara warna ini mungkin masyarakat bisa menggunakan tips ini. Jadi untuk memilih pangan buka puasa ini yang aman, sebaiknya dipilih makanan yang tidak terlalu ngejreng warnanya, ya, terutama yang merah dan kuning. Kan yellow itu kuning agak oranye begitu, itu juga ngejreng warnanya. Mungkin kayak warna ini ya Pak ya, kertas ini, nah warna seperti ini warna yellow. Nah, itu supaya dihindari warna-warna yang ngejreng. Nah, itu dari visual warna. Kemudian dari bau ini kita juga bisa mengidentifikasi apakah ditambahkan bahan berbahaya, khususnya formalin. Karena formalin ini memiliki bau yang khas ya. Baunya khas. Jadi mungkin tidak sebagian masyarakat pernah tahu langsung ya formalin itu seperti apa, kemudian baunya seperti apa. Itu mungkin tidak semua masyarakat. Tapi kalau yang bisa saya berikan gambaran, misalkan kita membeli mebel baru, mungkin kursi, furniture, dan lain, kadang kita kan mencium bau yang agak bau agak lain gitu ya Pak. Bau agak menyengat, kadang di mata aja juga kadang agak pedih begitu. Kalau konsentrasi formalinnya itu tinggi, karena formalin itu nanti kan juga akan menguap juga akhirnya. Nah, itu bisa kita rasakan dari bau maupun dari ini ya. Di mata itu ya, Pak. Seperti ini ya, di ruangan seperti itu ada formalin tuh biasa mata kita jadi pedih. Nah, paling tidak kalau di makanan baunya terasa ya Pak ya, dari baunya itu agak lain gitu, enggak ada bau menyengat gitu, tidak normal lah seperti itu. Misalkan bakwan kan baunya ya bakwan kan seperti itu, tapi kalau atau bakso kan seperti itu, tapi kalau ditambahkan formalin itu ada bau lain yang tidak normal seperti biasanya. Nah, itu bisa dipakai atau dipraktekkan oleh masyarakat. Nah, kemudian juga dari tekstur. Nah, ini bisa kita bedakan juga untuk mengidentifikasi apakah makanan itu ditambahkan bahan berbahaya. Contohnya borak. Borak ini adalah bahan berbahaya yang juga ada beberapa ditambahkan dalam makanan. Nah, makanan yang ditambahkan borak itu teksturnya itu lebih kenyal daripada normalnya tanpa penambahan borak. Ya, begitu. Nah, itu. Kemudian untuk tip berikutnya ada indikator biologi atau indikator alami lah ya. Alami yang bisa digunakan. Apa itu? Ya, biasa makanan yang ditambahkan bahan berbahaya, utamanya formalin itu tidak dihinggapi oleh lalat. Tidak ada lalat hampir ya Pak, kalau ada formalinnya ya Pak. Tahu kalau itu ada bahan berbahaya ya. Tapi kan Pak, kalau misalnya tiba-tiba di makanan itu nggak ada lalat, masa kita pilih yang ada lalat nggak juga kan Pak? Ya, itu kan secara ini ya Bu Neti ya, Mbak Neti ya, secara penyajian di lapangan ya, kalau kita menghimbau ke pedagang sih memang harusnya makanan itu tertutup. Ya, misalkan ditaruh di dalam suatu rak, terus raknya ada tutupnya, ya pasti lalat tidak bisa masuk aja. Ya, Pak ya. Tapi kalau yang kita lihat sekarang kan dihampar begitu saja ya. Iya, Pak, itu kan dihampar. Nah, dari situ mungkin kita bisa lihat. Ya, kalau makanan yang lain ada dihinggapi lalat, kok ini enggak sendiri, itu iya, kita agak curigai pasti ya Pak ya. ada indikasi lah seperti itu, walaupun mungkin tidak juga itu beberapa tips ya Pak. ya.
Ya itu dia Superadik tipsnya untuk bisa kita ikuti dan cermati bersama ya. Oke Pak, ini pertanyaan selanjutnya tentang gimana sih Pak hasil pengawasan gitu. Bisa nggak Bapak ceritakan, nanti rupanya ada temuan nih. Ternyata ada nih takjil yang ada bahan berbahayanya, gimana Pak kalau di Pulau Bangka ini? Bisa nggak Pak dikasih tahu nih hasilnya kepada masyarakat di Pulau Bangka? Ya, eh, sejauh ini Mbak Neti, kita ya dari Bepom Pangkal Pinang, tim dari Bepom Pangkal Pinang itu sudah turun ini, turun di Kota Pangkal Pinang dan 4 kabupaten yang ada di Pulau Bangka ini. Jadi semua sudah kita periksa ya. Nah, ini kita ada sudah 281 sampel nih yang kami uji dari beberapa titik lokasi di Pulau Bangka ini. Nah, sejauh ini alhamdulillah Mbak Neti ya, tidak ada kita temukan bahan berbahaya yang disalahgunakan ditambahkan di dalam pangan buka puasa ini. Artinya relatif aman ya. Berarti aman. Buka puasa yang diproduksi oleh pedagang dan dikonsumsi masyarakat jadi aman. Jadi kita bisa pastikan itu. Iya. Kita bersyukur ya teman-teman Superadik semua, ternyata hasil pengawasan Bepom Pangkal Pinang semuanya masih aman ya Pak, aman terkendali ya Pak. Itu dia. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana peran Bepom Pangkal Pinang untuk mengajak masyarakat boleh sama-sama nih ikut menjaga keamanan pangan di selama bulan puasa? Boleh Bapak ceritakan di sini gimana? Ya. Jadi pengawasan ini kan pengawasan makanan ini, obat dan makanan ya, tapi untuk Ramadan kita fokuskan ke makanan. Itu tidak terlepas dari peran beberapa pihak Mbak Neti. Jadi ada pihak pemerintah, kemudian pihak pelaku usaha, dan pihak masyarakat. Nah, bagaimana perannya? Nah, masing-masing itu punya peran. Jadi dari pemerintah dalam hal ini Badan POM ya, melalui Badan POM di Pangkal Pinang ini melalui regulasi yang ada ya, kita melakukan pengawasan untuk memastikan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu aman dan layak untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi salah satunya kita turun mengecek langsung makanan ini. Apakah makanan ini mengandung bahan berbahaya atau tidak gitu ya. Nah, kemudian pihak pelaku usaha nih Mbak Neti ya. Jadi pelaku usaha ini punya kewajiban untuk memastikan produk yang dijualnya itu aman dan layak untuk dikonsumsi. Bagaimana caranya? Ya tadi tidak menambahkan bahan berbahaya atau bahan-bahan lain yang dilarang ya ditambahkan ke dalam makanan. Nah, untuk makanan sendiri sebenarnya ada beberapa bahan tambahan makanan ya yang khusus bisa ditambahkan ke dalam makanan. Ada 27 macamnya. Contohnya ada pengawet, pemanis, pewarna, pengembang dan sebagainya itu boleh. Ada beberapa yang boleh ditambahkan tapi dengan aturan tertentu, dengan takaran tertentu. Nah, ini yang harus dipahami dan diketahui oleh para pelaku usaha, produsen makanan. Nah, jadi silakan misalkan supaya lebih menarik warnanya, mau saya tambahkan pewarna, itu boleh, tapi dengan catatan pewarna yang memang khusus untuk makanan. Ada khusus ya Pak? Itu banyak diperjualbelikan di ini ya, sarana kayak toko, minimarket, supermarket itu sudah ada. Dan itu juga sudah mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM. Semua bahan tambahan pangan itu sudah mendapatkan mendapatkan izin edar dari Badan POM. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah oleh penjual atau produsen ya. Produsen ini adalah takaran pemakaiannya. Jadi sudah ada tuh di dalam label bahan tambahan pangan itu aturan pakai, istilah pakai ya Pak ya. Jadi tidak sembarangan juga. Misalkan mau memproduksi es satu baskom, kemudian asal tuang aja pewarnanya, itu tidak boleh juga. Boleh juga ya Pak. Sudah ada aturannya berapa miligram
takaran yang boleh ditambahkan untuk memproduksi sekian produk, sekian kilogram misalkan, atau sekian liter produk, itu sudah ada takarannya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh produsen, pedagang ya, yang memproduksi pangan buka puasa ini. Jadi dengan mempraktekkan atau memperhatikan aturan pakainya itu, kita harapkan nanti makanan yang dihasilkan, dijual, itu nanti aman untuk dikonsumsi. Ya, karena pada prinsipnya, walaupun bahan tambahan pangan ini boleh ditambahkan, tapi itu adalah bahan kimia sebenarnya. Kalau melebihi yang harusnya, aturannya, ya itu nanti akan membahayakan juga, membahayakan terhadap kesehatan kita. Itu pihak yang kedua. Yang ketiga adalah masyarakat. Nah, ini masyarakat ini kami mengimbau ya, supaya menjadi masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas, bagaimana? Gimana caranya, Pak? Kita punya ini dari BPOM nih. Iya, dari BPOM. Kayak slogan ya. Apa itu, Pak? Checklist. Oke. Apa itu, Pak? Checklist itu cek kemasan, cek label, label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Bisa dipraktekkan untuk pangan yang terkemas. Ya, pangan terkemas itu coba dipraktekkan nanti bagaimana labelnya, apakah lengkap atau ada informasi enggak, minimal siapa produsennya, apa komposisinya, kemudian apakah kadaluarsanya ada apa enggak dicantumkan, nomor izin edarnya dicantumkan apa enggak di situ ya. Kalau kemasan itu artinya harus dicek apakah kemasannya itu masih bagus atau tidak. Tidak ya, Pak. Karena belum edit, tapi karena kemasannya sudah rusak, itu sudah potensi berbahaya untuk dimakan. Nah, apa itu ciri-ciri kemasan yang rusak misalkan? Nah, ada nih misalkan kemasan yang makanan yang kemasan kotak gitu ya, kemasan kardus, ataupun kemasan aluminium foil, itu ternyata sudah berubah, misalkan digigit tikus atau apa, nah itu sudah potensi rusak makanan di dalamnya. Berarti nggak boleh dimakan itu ya? Nggak boleh dimakan, walaupun belum edit, kalau sudah rusak kemasannya, berlubang, itu tidak boleh, karena sudah kemungkinan makanan di dalamnya itu sudah rusak begitu. Nah, kemudian ada yang kemasan kaleng, itu misalkan penyot atau berkarat, itu juga sudah ada potensi tumbuh bakteri di dalamnya. Nah, jadi tidak boleh juga dimakan ya, Pak. Itu kalau makanan terkemas. Nah, untuk makanan siap saji, paling tidak kita bisa lihat lah apakah pedagangnya itu bersih atau tidak, menjaga kebersihan atau tidak, tempat lokasinya itu ya, dekat tempat sampah itu ya, Pak ya. Tempat sampah itu perlu kita jadikan pertimbangan ya. Jadi supaya masyarakat juga jangan asal membeli gitu kan ya. Udah dekat tempat sampah, banyak lalat, nah itu udah kemungkinan terkontaminasi ya, makanan yang dijual itu terkontaminasi, mungkin mengandung, terkena bakteri dan sebagainya seperti itu. Atau juga kemasan yang dipakai, bungkusnya, misalkan beli gorengan ternyata bungkus yang dipakai itu koran bekas, nah itu jangan ya, Pak. Karena koran itu kan tulisan itu kan dari bahan kimia kali ya, zat kimia PP atau timbal. Nah, itu jika dipakai bersentuhan dengan makanan, terutama yang masih panas atau makanan yang mengandung minyak, itu mudah migrasi atau berpindah dari yang kemasan koran bekas tadi akan naik ke makanan dan nanti akan masuk ke tubuh jadinya ya, Pak. Itu juga membahayakan. Itu dia ya, penjelasan dari secara umum untuk memastikan makanan itu aman, harus bisa kita pastikan terbebas dari 3 macam cemaran, yaitu cemaran fisik, cemaran kimia, dan cemaran biologi. Apa itu cemaran fisik? Cemaran fisik itu ya benda-benda asing yang seharusnya tidak masuk ke dalam tubuh. Misalkan
kerikil, kerikil lewat rambut. kemudian isi staples, kawannya Iya ya Mas. makanan yang kemasannya Di staples gitu ya Pak. isi staples, jadi harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Mungkin anak kecil nggak tahu kan sebenarnya kemakan tuh berbahaya juga, itu yang cemaran fisik. Kemudian untuk cemaran kimia, ya tadi yang sudah kita bahas ya, zat-zat kimia yang Yang berbahaya ya Pak. berbahaya yang ditambahkan di dalam makanan yang seharusnya tidak boleh ada di dalam makanan tadi, seperti formalin, borak, metanil yellow, rodanium B tadi. Itu adalah beberapa contoh cemaran kimia. Cemaran kimia ini terdiri dari bahan-bahan berbahaya, bahan-bahan kimia berbahaya yang tadi sudah kita bahas ya. Ada formalin, ada borak, rodanium B, metanil yellow, dan tip-tip untuk menghindarinya tadi sudah dibahas ya Pak. Nah, kemudian untuk cemaran biologi ini berasal dari misalkan bakteri ya, seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan berarti dari sisi kebersihannya Mbak Nenti. Dari sisi kebersihan dari penjualnya maupun sisi kebersihan dari lingkungan. Apakah perhatikan penjualnya pakai penjepit atau enggak. Sebenarnya pada dasarnya seluruh anggota tubuh kita itu kan sumber cemaran biologi ya. Jadi perhatikan apakah pakai sarung tangan atau tidak penjualnya, pakai penjepit atau tidak, pakai tutup kepala atau tidak, pakai masker atau tidak, pakai celemek atau tidak. Nah, itu hal-hal yang bisa diperhatikan ya oleh masyarakat untuk menghindari makanan yang tercemar ya. Makanan tercemar ini tentu saja nantinya akan berakibat mengganggu terhadap kesehatan tubuh. ya. Oke, itu ya Superadik, beberapa tips dan juga sebanyak pekerjaan yang dilakukan BPOM terutama untuk pengawasan di bulan Ramadan. Kita bersyukur BPOM sudah hadir Pulau Bangka untuk ikut memeriksa jajanan buka puasa, sehingga jajanan buka puasa yang kita makan itu terindikasi aman gitu. Tadi udah dikasih tips untuk melihat cemarannya, melihat kemasannya gitu ya Pak ya. Terakhir, closing statement mungkin dari Bapak, penutup dari podcast kita, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat biar masyarakat itu lebih aware tentang pangan jajanan buka puasa yang harus dikonsumsi mereka. Singkat aja Pak ya, yang bisa dikasih tahu ke masyarakat. Ya, saya selaku pimpinan Balai POM di Pangkal Pinang mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim. Nah, untuk mendapatkan makanan aman ya, khususnya pangan buka puasa ya, ini supaya diperhatikan tadi tip-tip yang sudah saya sampaikan, yaitu makanan yang aman itu makanan yang bebas dari 3 macam cemaran, yaitu cemaran fisik, cemaran kimia, maupun cemaran biologi. Nah, untuk cemaran fisik itu secara visual sudah sangat jelas terlihat ya, benda-benda asing. Kemudian untuk kimia, supaya diperhatikan tadi yang saya berikan, hindari makanan yang terlalu ngejreng warnanya, kemudian dari baunya yang normal atau tidak, itu juga diperhatikan. Kemudian untuk makanan terkemas, tentu saja supaya kita menjadi konsumen yang cerdas, terapkan checklist, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsa. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan dan masyarakat mudah-mudahan berikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa dan juga kesehatan sampai nanti selesai di akhir Ramadan. Itu dia, terima kasih Pak Agus. Semoga podcast hari ini bisa menjadi sumber informasi bagi seperadik yang sudah menonton dan mendengarkan kita ya Pak. Terima kasih untuk BPOM Pangkal Pinang dan juga lintas sektor terkait dan juga SAKA yang sudah berkinerja terbaik membantu mendukung BPOM Pangkal Pinang melakukan pengawasan jajanan buka puasa.
Semoga Bepom Pangkal Pinang terus bisa berkinerja lebih baik lagi ke depannya. Saya Neti dan Bapak Agus Rianto undur diri dalam episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!